adik-adik, kita ketemu lagi nih di ibadah online hari ini. Gimana adik-adik, udah siap belum untuk ikut ibadah online? Tunggu dulu Kak, aku juga mau ikut ibadah tahu. Ada Jeva. Jeva juga mau ikut ibadah online. Nah adik-adik, nih kalau adik-adik mau ikut ibadah online, adik-adik harus ikut tata tertibnya dari awal sampai akhir ya. Nih adik-adik harus rapi, harus bawa Alkitab tuh kayak Jeva bawa Alkitab. Nggak boleh makan, apalagi main HP ya Jeva ya. Terus juga ngikutin ibadahnya sampai selesai. Dari puji-pujian, penyembahan, dengerin firman, sampai terima urapan Roh Kudus ya adik-adik ya. Nah teman-teman, ingat apa kata Kak Rani untuk tata tertib ibadah. Kita nggak boleh makan pas ibadah, terus harus bawa Alkitab. Dan juga kita harus ikut ibadah sampai selesai. Iya kan Kak? Iya bener. Nah adik-adik juga harus ikuti tata tertibnya ya, seperti yang Jeva bilang. Nah adik-adik yang adik-adik nih ya, yang mau siap-siap untuk ikut ibadah online, ditunggu tuh sama kakak skala minggu. Oke, sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, senang sekali kembali kita berjumpa di ibadah anak online. Gimana adik-adik, semuanya sehat? Tentu kita semua sehat. Anak kita diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan adik-adik, sudah dengar tadi tata tertib yang dibawakan oleh Kak Rani? Kita ikuti semuanya ya. Seperti Jeva aja taat, maka kita semua mengikuti ibadah kita sampai selesai. Nah adik-adik, sebelum mulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Ikuti Kak Rianti berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami dapat beribadah kembali kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami mau memuji Engkau. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Roh Kudus pimpin kami, sertai kami. Berikan kami sukacita untuk memuji Engkau. Dan Engkau juga urapi kami dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya penuh dengan kuasa-Mu, penuh dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang cinta Tuhan kita sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau bersukacita, kita mau memuji Tuhan kita yang luar biasa. Kita mau sama-sama menyanyikan Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Bila ada Tuhan Yesus di dalam rumah kita, maka kita akan bersukacita karena sukacita yang daripada Roh Kudus. Mari adik-adik kita nyanyikan pujian ini dalam 4 bahasa, Indonesia, Inggris, Mandarin, dan India. Mari adik-adik kita nyanyikan bersama-sama. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in my family, happy, happy home. Habis ini dalam bahasa Mandarin dan juga bahasa India ya adik-adik. Nah, kita sama-sama nyanyikan ya. Yesus cahaya pintu, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus cahaya pintu, haleluya, haleluya. Yesus mereka mehe, kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Yesus mereka mehe, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Adik, bila Tuhan Yesus di rumah kita, maka kita adalah keluarga yang bersukacita. Nah adik-adik,
kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagi, tanganku kerja buat Tuhan. Semua yang sudah Tuhan berikan, kita juga pakai untuk kemuliaan Tuhan. Baik tangan kita, mulut kita, maupun kaki kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari adik-adik, kita sama-sama mau katakan, tangan kita bekerja buat Tuhan, mulut kita memuji namanya, kaki kita berjalan mencari jiwa buat Tuhan Yesus. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, kita walaupun masih kecil, kita sama-sama bisa melayani Tuhan dengan mulut kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, sekarang kita sama-sama mau menyaksikan teman-teman kita yang mau bersaksi buat Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita duduk yang manis, kita saksikan bersama-sama. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, diurapi oleh Roh Kudus. Hi guys, my name is Hina and I'm gonna sing the song called Walking with Jesus. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. The sunlight, walking the shadow, walking every day, walking all the way. Sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. The sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Walking with Jesus alone. Luar biasa sekali ya kesaksian teman kita. Mereka sungguh senang untuk bersaksi buat Tuhan, untuk memuji Tuhan. Adik-adik, sekarang waktunya memberikan persembahan. Bila adik-adik ada yang mau memberikan persembahan ataupun persembahan Natal, adik-adik bisa mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar adik-adik. Dan juga adik-adik jangan lupa ya mengikuti kuis dan nanti kirim jawabannya ke kakak sekolah minggu masing-masing sehingga adik-adik dapat mengumpulkan poin untuk hadiah Natal adik-adik. Nah, sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan.
kita siapkan hati kita, kita minta Roh Kudus memimpin kita supaya setiap kita bisa mengerti firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari adik-adik kita nyanyikan bersama-sama lagu Mengasihi, Mengasihi Lebih Sungguh. Mari adik-adik kita sama-sama menyanyikan lagu ini, Mengasihi Lebih Sungguh. Karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan telah mengajarkan kita cara untuk mengasihi. Mari adik-adik kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Kita juga mau nyanyikan melayani lebih sungguh. Tuhan telah mengajarkan kita cara untuk melayani. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Adik-adik, kita juga mau katakan mengampuni lebih sungguh, karena Tuhan sudah mengajarkan kita cara mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Saat ini tuh adik-adik, kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama lipat tangan, kita mau berdoa, minta Roh Kudus melembutkan hati kita agar kita siap mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan,
karena Engkau Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau Tuhan yang sudah terlebih dahulu melayani kami, dan Engkau Tuhan yang sudah mengampuni semua dosa-dosa kami. Ajari kami Tuhan untuk lebih lagi mengasihi Engkau, untuk dapat melayani Engkau walaupun kami masih kecil. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan, Roh Kudus urapi setiap kami, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka telinga setiap kami, dan juga Tuhan urapi Kak Elis yang membawakan firman Tuhan, bagaimana melayani dengan kuasa Roh Kudus. Biar Tuhan Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Setiap adik-adik yang siap mendengar firman Tuhan, kita katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu. Adik-adik ada sukacita? Ya, ayo kita mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini, kuasa untuk melayani. Jadi adik-adik kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah memberikan kuasa untuk melayani sesama kita. Ya, seperti di dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Luar biasa adik-adik ya. Jadi Tuhan Yesus datang dari surga bukan untuk dilayani oleh seluruh manusia, melainkan melayani umat manusia. Ya, jadi Tuhan Yesus juga sudah memberikan kita kuasa adik-adik untuk melayani sesama kita. Adik-adik kita bersyukur ya. Dimana waktu itu Tuhan Yesus waktu di dunia ini dia melayani. Tuhan Yesus diurapi Roh Kudus, dia berjalan keliling memberitakan Injil dan menyembuhkan orang yang sakit, yang dikuasai iblis, dia sembuhkan. Misalnya orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berbicara, dan banyak lagi orang yang lumpuh bisa berjalan. Adik-adik, semua itu kuasa Tuhan ya. Bahkan membangkitkan orang mati. Masih ingat nggak adik-adik? Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Siapa ya namanya? Benar, Lazarus. Lazarus itu saudaranya Marta dan Maria yang dekat dengan Tuhan Yesus. Dibangkitkan, dia udah mati beberapa hari, bahkan sudah dikubur, dibangkitkan Tuhan Yesus dari kubur karena kuasa Allah, kuasa Yesus ya. Ada lagi adik-adik, bahkan Tuhan Yesus dia juga mengadakan banyak mujizat, seperti jadikan air jadi anggur di pernikahan di Kana ya. Dan juga Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti 2 ikan. Bisa Tuhan Yesus memberkati, bisa memberi makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu penuh kuasa adik-adik. Dia memberkati kita juga, dia juga menyembuhkan kita kalau yang sakit, dia memberikan kekuatan, penghiburan. Ya, luar biasa adik-adik ya, kuasa Tuhan Yesus. Dan juga kita diselamatkan adik-adik ya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi kuasa untuk melayani. Jadi adik-adik, kakak, kita semua sudah percaya Tuhan Yesus, kita juga diberi kuasa untuk melayani sesama kita. Adik-adik wajib untuk melayani
teman-temannya. Adik-adik mau? Ya, pasti mau. Ya, contohnya kita di rumah, kita melayani orang tua kita. Ya, kita membantu orang tua kita. Ya, pada waktu misalnya orang tua kita sakit, ada kesulitan, kita membantu, kita doakan orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan membantu dengan tulus, jangan bersungut-sungut ya. Itu juga melayani, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang rajin, membantu orang tua, mendoakan orang tua, pekerjaan, usaha bisnis kita doakan, pasti Tuhan berkati. Karena kita sudah diberi kuasa, adik-adik mau pasti ya. Jadi kita bersyukur karena Tuhan memberikan kuasa itu kepada kita. Kita akan menonton suatu video yang dipakai Tuhan, seorang ibu yang dipakai Tuhan, yang mengasihi sesamanya, orang yang miskin, orang yang kekurangan, dia melayani, dia menolong sesamanya. Yuk kita nonton videonya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seseorang yang dibangkitkan kembali. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tema hari ini, kita melayani dan menolong sesama. Maria dan ibunya membutuhkan makanan. Bajunya sudah sangat tua dan penuh tambalan. Bajunya sangat lusuh. Suatu hari, seseorang memberitahu ibunya Maria bahwa di gereja ada yang dapat menolong mereka. Lalu Maria dan ibunya ke sana untuk meminta bantuan. Di sana mereka mendapatkan makanan dan pakaian yang bagus dan bersih. Pelayanan ini dilakukan oleh seorang ibu yang bernama Dorcas. Dorcas senang menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Saya tahu Dorcas adalah orang yang penting. Saya mau menghampirinya. Saya mau mendengarkan dia menceritakan tentang Yesus. Saya senang melihatnya karena dia begitu bersemangat. Dia sering menceritakan Yesus. Saya rindu sekali dengan karya ciptaannya. Saya percaya dia adalah pembuat baju terbaik di kota ini. Apa yang dibuatnya sederhana namun mewah dan elegan. Kita semua khawatir akan kerabat kita, Dorcas. Dia sedang sakit parah dan dia tidak semakin baik. Keduanya kembali bekerja dan berdoa bagi Dorcas. Beberapa hari kemudian, pada pagi harinya, Dorcas dikabarkan telah meninggal. Orang-orang banyak berdatangan. Mereka tidak percaya hal ini. Beberapa wanita yang hadir membersihkan tubuhnya. Air mata terus mengalir di wajah mereka. Lalu mereka membawa Dorcas ke ruangan atas. Dan tiba-tiba, di tengah kesedihan dan kedukaan mereka, karena Dorcas meninggal, ada seseorang dari mereka teringat bahwa Petrus sedang mengunjungi orang-orang percaya di Lida yang berjarak 100 mil dari sana. "Mari kita temui Petrus," kata orang itu, dan mengirimkan 2 orang untuk menemui Petrus. Akhirnya Petrus datang dan suasana penuh dengan kesedihan. Orang-orang yang hadir di rumah Dorcas begitu sedih. Seseorang membawa Petrus ke ruangan atas. Banyak janda bersedih
dan membawa kain-kain yang dibuatkan Dorcas bagi mereka. Petrus menyuruh mereka semua keluar dari ruangan itu. Dan ia berlutut lalu berdoa kepada Tuhan di samping tempat Dorcas terbaring. Kemudian setelah itu Petrus berdiri dan berkata, "Dorcas, bangunlah." Dorcas pun akhirnya membuka mata dan terbangun. Petrus membantu Dorcas untuk bangun dari tempat tidurnya. Petrus tersenyum pada Dorcas dan orang-orang terkagum dan memuji Tuhan. Mereka berkata, "Tuhan kita sangat baik." Dorcas pun terkagum akan apa yang dialaminya. Kabar mengenai Dorcas ini tersebar cepat ke seluruh wilayah. Orang-orang berpikir bahwa Dorcas diselamatkan karena ia banyak menolong orang, dan karena itu banyak di antara mereka percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, mari kita belajar untuk saling melayani dan menolong teman-teman yang membutuhkan pertolongan. Yuk, mari kita sama-sama melakukan firman Tuhan ini sehingga banyak teman-teman yang dapat percaya kepada Tuhan dan mereka juga diselamatkan. Adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan video tentang seorang yang dibangkitkan kembali. Ada seorang ibu bernama Dorcas. Waktu masa mudanya, waktu masih hidup, orang ini suka menolong sesamanya yang berkekurangan. Orang-orang miskin, para janda-janda yang sudah tua, dia beri makanan, dia jahitin pakaian. Jadi orang-orang di situ sangat sayang sama Bu Dorcas, karena Bu Dorcas orangnya baik, suka menolong sesamanya. Dia membantu sesamanya orang-orang yang berkekurangan. Suatu hari Ibu Dorcas ini sakit sampai dia meninggal, adik-adik. Jadi orang di situ semua sedih, menangis. Ya siapa lagi yang memberikan kita makanan? Siapa lagi yang memberikan kita pakaian? Jadi semua sedih. Dia mendengarkan ada temannya, oh ada Pak Petrus di kota Lida sana melayani. Jadi dia panggil Petrus datang di tempat Dorcas. Jadi pada saat Petrus itu datang, dia melihat, wah di sekeliling banyak orang yang sudah sedih, menangis, ya sedih karena ditinggal oleh Ibu Dorcas. Sampai itu naik Petrus ke kamarnya. Ya, semua orang yang ada di kamar itu disuruh keluar. Petrus duduk berlutut berdoa sama Tuhan. Dorcas, bangun. Ya, apa yang terjadi ada karena kuasa Tuhan Yesus sudah diberi kuasa dari Tuhan. Dorcas langsung bangun, dia hidup kembali, adik-adik. Jadi semua orang yang menyaksikan semua terkejut, terharu, ya, karena Ibu Dorcas tadinya sudah meninggal, sudah bangkit. Karena Ibu Dorcas waktu hidupnya dia orangnya baik, dia suka memberi sedekah kepada orang-orang miskin. Jadi Tuhan juga bangkitkan adik-adik. Jadi di kota itu melihat kejadian itu banyak orang yang percaya Tuhan Yesus, adik-adik. Ya, mari kita yuk adik-adik seperti Bu Dorcas ini, kita melayani Tuhan. Apa yang ada sama kita, Tuhan sudah beri kita kuasa. Mari kita supaya kita juga melayani sesama kita, menolong sesama kita, teman-teman kita yang berkekurangan. Mungkin teman kita lagi sedih, kekurangan, kita hibur dia, bahkan kita membagi sama dia. Kalau kita punya makanan, kita berikan sama dia, adik-adik, supaya dia juga percaya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita, Tuhan Yesus sudah memberikan kita kuasa supaya kita juga melayani teman-teman kita, supaya dia juga percaya Tuhan Yesus.
Jadi adik ya, jadi kita harus lakukan. Kita percaya Yesus, wajib kita hidup seperti Yesus yang penuh kasih, yang mau melayani sesama kita karena kita sudah diberi kuasa. Amin adik-adik. Amin. Ya, mari kita adik-adik kita berdoa ya buat firman Tuhan yang kita. Adik-adik semua tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini yang kami sangat diberkati karena Tuhan Yesus telah memberikan kuasa kepada kami untuk melayani. Tuhan Yesus mengajarkan kami supaya kami mengasihi sesama kami, supaya kami melayani dan menolong sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, ingatkan kami selalu firman-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau yang berikan kuasa kepada kami untuk menjadi saksi dan untuk melayani sesama kami. Terima kasih Bapa, makasih Tuhan Yesus firman-Mu hari ini. Engkau yang memberkati kami. Adik-adik semua angkat tangan, kita menerima urapan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami haus, kami rindu Tuhan. Urapi kami Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus yang tak terbatas untuk menolong kami. Supaya kami juga menjadi melayani pelayan, menjadi pelayan buat teman-teman kami, mengasihi teman-teman kami seperti Tuhan Yesus yang ajarkan kami bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, supaya kami juga mau melayani teman-teman kami, supaya kami juga menolong teman-teman kami dalam nama Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan Yesus, urapi kami Roh Kudus, supaya kami mau seperti Tuhan Yesus yang mengasihi manusia, yang mengasihi kami juga mengasihi teman-teman kami, supaya dia juga percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu terus mengurapi kami untuk memberikan kekuatan, tenaga dan kuasa menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, kita adik-adik, kita bersyukur, kita sudah terima firman, kita sudah diurapi Roh Kudus, dan kita akan melakukan firman itu, bahwa kita harus melayani sesama kita. Apa yang kuasa Tuhan sudah berikan kepada kita, kita akan menjadi berkat buat orang lain, buat saudara-saudara kita, buat adik kita, bahkan menjadi rukun dalam rumah, karena kuasa Tuhan. Adik-adik, kita mau terima ayat hafalan, kita mau menghafalkannya. Adik-adik ingat ya ayat hafalan ini di dalam Matius 20 ayat 28 ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, sama seperti anak manusia. Anak manusia di sini berarti Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, bahkan memberikan nyawanya bagi kita. Jadi kita adik-adik, kita harus jadi mau melayani Tuhan. Ya, apa yang kita lakukan untuk jadi berkat bagi orang lain. Ya, amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kanina minggu ini. Adik-adik tadi menyimak kan ya firman yang disampaikan oleh Kak Elis Panggalo. Nah, kalau adik-adik menyimak dari awal sampai akhir, pasti pertanyaan kuis minggu ini bisa adik-adik jawab. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu ya pertanyaannya. Pertanyaannya begini adik-adik, apa tema firman Tuhan hari ini dan ayatnya diambil dari firman Tuhan yang mana? Nah, bisa kan adik-adik jawab? Nah, kirim ya jawabannya lewat WA ke kakak guru sekolah minggu cabang masing-masing. Oke adik-adik, jangan lupa ya, kakak tunggu jawabannya.
adik-adik kita sudah terima firman, kita sudah diurapi Roh Kudus. Mari kita terima doa berkat ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, kami telah menerima firman-Mu, kami telah diurapi Roh Kudus, dan kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus mengurapi kami, memulihkan kami, dan menjadi anak yang baik, menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, dan mengasihi sesama kami, mengasihi orang tua kami, saudara-saudara kami. Pakai kami Tuhan Yesus menjadi saluran berkat buat sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Ya. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.